Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Adik Kartika Sari Seba. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana mengelola data pengetahuan. Jadi hari ini kita praktek teman-teman ya. Jadi ini singkat aja teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke intinya. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menganalisis univariat data kategorik atau data nominal atau ordinal. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu kuesioner kita. Jadi misalnya saya punya kuesioner seperti ini. Jadi ini adalah kuesioner pengetahuan. Jadi ini pengetahuan tentang pengelolaan sampah teman-teman ya. Jadi ini ada 10 pertanyaan. Bukan pertanyaan ya, ini pernyataan. Ini ada 10 pernyataan. Nah, nanti responden akan menjawab benar atau salah. Nah, kalau misalnya dia menjawab benar, dia bisa menceklis di bagian kolom benar, dan kalau misalnya dia menjawab salah, nanti dia akan checklist di kolom yang salah. Nah, selanjutnya teman-teman nanti untuk menginput ke dalam Excel untuk menganalisis kan harus dalam bentuk angka ya. Jadi nanti teman-teman akan kasih scoring untuk dia. Ketika dia menjawab benar, teman-teman kasih nilai 1, sedangkan jika mereka menjawab salah, teman-teman kasih nilai 0. Oke, sampai situ teman-teman paham ya. Nah, oke, kalau dia menjawab benar, teman-teman kasih nilai 1, sedangkan kalau dia menjawab salah, teman-teman kasih nilai 0. Oke, jadi ini saya sudah input ya di data pengetahuan. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi ini misalnya saya sudah input ada 35 responden. Nah, untuk 10 pertanyaan ada 35 responden. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah, kemarin kan saya sudah sharing kepada teman-teman ya, bagaimana mengimport data dari Excel masuk ke dalam SPSS. Jadi sekarang kita buka SPSS-nya, selanjutnya kita buka import data, kemudian kita klik Excel, kemudian kita ambil datanya. Nah, tadi saya ambil datanya, ini data pengetahuan ya. Kemudian saya open. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, data kita sudah ada di dalam Excel teman-teman ya. Sudah ada di dalam SPSS. Oke, jadi ini data kita teman-teman ya. Nah, setelah data kita sudah berbentuk seperti ini, nah teman-teman, tadi di sini yang pertama kita akan melakukan analisis univariat pada data kategori. Jadi ini termasuk data kategori teman-teman ya, karena kan ini jawabannya adalah benar dan salah. Jadi kita akan melakukan analisis univariat untuk data kategori untuk setiap pernyataan ya. Ya, itu langkahnya teman-teman tinggal masukkan, tinggal klik semua ya, tinggal Ctrl A, kemudian teman-teman masukkan ke dalam kotak variabel. Nah, ini nomor kita kembalikan ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik OK. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas analisisnya. Jadi ini outputnya untuk pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, 4, 5, 8 sampai nomor 10. Jadi, nah bagaimana penyajian datanya? Penyajian datanya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita buka, ini tadi saya sudah buatkan. Jadi penyajian datanya seperti ini teman-teman. Oke, kita kecil dulu ya. Oke, jadi ini anggaplah tabel 1 ya. Tabel 1 distribusi responden berdasarkan pernyataan responden. Pernyataannya. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini. Misalnya untuk yang benar itu pada
pernyataan nomor 1 yang benar ada 28. Nah, ini yang diambil yang valid persennya teman-teman ya. Ya ada 80%, kemudian yang salah ada 7, kemudian ada 20%, kemudian pernyataan yang kedua yang benar ada 21, kemudian 60%, kemudian ada 14, kemudian 40%. Jadi ini ketika teman-teman menyajikan data kategorik ya, beda kalau nanti teman-teman menyajikan data numerik dalam bentuk univariat. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga. Jadi ini pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga yang benar ada 28, ada 80%, kemudian yang salah ada 7, 20%, yang keempat ada 26, kemudian 74,3, kemudian ada 9, yang salah 25,7. Kemudian pernyataan kelima ada 15 yang benar, kemudian 42,9, kemudian 20 yang salah, nah 57,1. Kemudian di pernyataan keenam, kita tulis lagi. Pernyataan keenam ada 13 yang benar, 37,1%, kemudian 22 yang salah, 62,9%. Kemudian yang nomor 7 ada 19 yang benar, 54,3, 16, kemudian 45,7. Yang ke-8 ada 26 yang benar, 74,3. Kemudian yang salah ada 9 orang, 25,7. Kemudian pernyataan 9 ada 24 yang benar, ada 11 ya yang benar, 31,4. Kemudian yang salah ada 24, kemudian 68,6. Kemudian di pernyataan nomor 10 ada 21 yang benar, 60%, kemudian 14 yang salah, 40%. Oke, jadi menyajikan data univariatnya seperti ini teman-teman ya, data kategorik. Nah, setelah itu untuk membaca datanya bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi tabel 1 menunjukkan bahwa responden paling banyak menjawab pernyataan benar adalah pernyataan pada nomor yang paling benar, banyak benar di sini. Jadi teman-teman jangan membaca semua tabelnya ya. Jadi teman-teman tinggal mencari saja data yang paling banyak yang benar. Jadi yang benar itu adalah pernyataan nomor 3, yaitu pengertian sampah. Yang pertama pengertian sampah, ini tinggal copy aja. Yang sampah sebanyak di sini yang menjawab 28 orang ya, yang benar 28 responden atau sekitar 80%. Nah, ini jadi ada 2 yang menjawab banyak ya, yang benar nomor 1 sama nomor 3. Tapi ini contoh aja, jadi kita ambil 1 aja teman-teman ya. Kemudian untuk baca selanjutnya, kemudian kita lihat lagi responden yang paling banyak menjawab pada pernyataan yang salah. Nah, yang paling banyak salah itu adalah di nomor 24. Nah, jadi kita baca lagi, sedangkan responden paling banyak menjawab pernyataan salah adalah pada pernyataan nomor ini ya, nomor 9, Andreus. Nah, sebanyak 24 responden atau 68,6%. Jadi membacanya cukup seperti ini teman-teman ya.
Jadi ini selesai satu teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali membaca semua teman-teman ya. Jadi membaca tabel itu kita menyimpulkan. Kemudian langkah yang kedua, selanjutnya yang kedua yang perlu kita lakukan adalah pembuatan total scoring atau kita melakukan transformasi compute variabel. Nah, jadi data kita yang sudah ada tadi di SPSS, kemudian kita akan melakukan compute variabel. Caranya adalah kita lakukan analyze, kemudian sorry ya teman-teman. Jadi yang langkahnya adalah kita melakukan transform, kemudian kita melakukan compute variabel. Nah, di sini kita masukkan skor pengetahuan. Oke, kemudian di type skor pengetahuan responden. Kemudian kita klik continue, kita masukkan setiap variabel ya, yang pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita cukup menjumlahkan saja setiap variabelnya. Nah, P7, kemudian P8, kemudian P9, kemudian P10. Nah, setelah selesai teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Jadi di outputnya itu kita sudah melakukan compute variabel. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini akan muncul variabel baru. Jadi ini sudah ada skor pengetahuan. Jadi ini skor pengetahuan adalah jumlah dari pernyataan 1 sampai pernyataan ke-10. Jadi ini misalnya sini 6 berarti 6 pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita pada skor pengetahuan supaya ini kelihatan cantik, jangan ada angka 00 di belakang ya, akan desimal, jadi kita kasih 0 aja. Oke. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya untuk yang skor pengetahuan. Selanjutnya, nah untuk skor pengetahuan kemudian kita mau analisis univariatkan. Nah, kalau kita mau analisis univariatkan, beda dengan yang tadi data kategorik ya. Kalau data kategorik tadi itu tinggal kita klik analyze, kemudian ada kategori benar, iya, benar dan tidak. Sedangkan kalau di skor pengetahuan yang kita lihat adalah untuk data numerik itu misalnya median, modusnya, standar deviasinya, minimum, angka minimumnya dan maksimumnya dan sebagainya. Jadi untuk yang skor pengetahuan, untuk data analisis univariatnya yang perlu kita lakukan adalah analyze, kemudian kita frequency, kemudian kita masuk ini, kita kembalikan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan skor pengetahuan, kemudian pada statistik kita klik mean, median, mode, kemudian ini yang paling sering muncul ya pada skripsi. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini data deskripsi teman-teman ya, data univariat yang bisa kita jelaskan kalau dia datanya data numerik. Selanjutnya bagaimana menyajikan datanya? Nah, saya sudah bikin di sini kolomnya. Jadi kolomnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tabel 2, jadi nilai statistik berdasarkan skor pengetahuan responden di sekolah X misalnya ya. Jadi minnya kita masukkan 5,94, kemudian mediannya 6,00, kemudian modusnya 8, kemudian minimumnya 3, kemudian nilai maksimalnya adalah 8, kemudian standar deviasinya adalah 1,714. Nah, untuk di p-value ini bisa kita isi dengan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat uji normalitas dulu teman-teman. Nah, ini uji normalitas. Nah, caranya untuk melakukan uji normalitas, teman-teman klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, di sini kita masukkan dependent list, di skor pengetahuan di dependent list, kemudian kita klik plots, kita klik normality plots with test, kemudian continue. Setelah itu teman-teman klik OK.
Nah, ini teman-teman ya, bagaimana membacanya. Membacanya adalah kalau kita membaca uji normalitas. Jadi, kalau ini Shapiro kita baca kalau kita gunakan jika responden kita itu di bawah 50. Sedangkan Kolmogorov itu jika responden kita di atas 50. Nah, responden kita dalam hal ini adalah kan di bawah 50. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, sekarang kita lihat nilai Shapiro-Wilknya. Sekarang kita lihat nilai Shapiro-Wilknya ya. Jadi, nah ini nilai Shapiro-Wilknya yang kita baca ini ya 0,001. Nah, kalau misalnya dia di atas 50 respondennya teman-teman lihatnya yang ini 0,02. Jadi dia signifikannya 0,001 ya. Jadi nilai signifikansinya 0,001. Jadi kita masukkan di sini 0,001. Nah, cara membacanya seperti apa? Jadi cara membacanya adalah sekarang kita lihat dulu bagaimana membaca p-value. Jadi p-value itu kalau dia di atas 0,05 jadi dia berdistribusi normal. Maka nanti pengkategoriannya yang dibaca adalah min-nya. Untuk pengkategorian kelompok ya. Nah, kalau dia di bawah 0,05 artinya data kita tidak normal. Sedangkan kalau data kita di atas 0,05 nilai p-value-nya berarti data kita normal. Nah, tadi data kita adalah berada di bawah nilai 0,05 ya, berarti dia tidak normal. Berarti yang kita baca nanti untuk pengkategorian adalah nilai median. Oke, sekarang kita lihat nilai mediannya ya. Oke, nah selanjutnya, nah sekarang kita lihat pengkategoriannya dengan transformasi record. Jadi kita kategorikan rendah jika dia di bawah nilai median. Kan yang dipakai standar adalah nilai median ya. Jadi kalau misalnya data teman-teman adalah berdistribusi normal, teman-teman pakai nilai min. Tapi kalau misalnya teman-teman datanya adalah tidak berdistribusi normal, berarti teman-teman pengkategoriannya pakai nilai median. Seperti yang tadi saya sebelumnya ya, hasilnya dari p-value-nya. Jadi untuk pengkategorian atau transformasi record yang perlu kita lakukan adalah kemudian kita lakukan transform. Nah, kemudian kita record into different variable. Nah, kita masukkan skor pengetahuan. Ini di sini adalah kategori pengetahuan. Ini tingkat pengetahuan responden. Dan kita change. Nah, kita all new values. Di sini tadi untuk nilai mediannya, kita lihat dulu nilai mediannya ya. Jadi nilai mediannya itu adalah 6, teman-teman. Jadi untuk membacanya adalah jika tadi rendah itu jika dia di bawah sama dengan nilai median. Berarti rendah itu jika dia nilainya sama dengan 6 ke bawah. Ya, jadi jika dia skornya 6 ke bawah, berarti dia nilainya kategorinya rendah. Oke? Jadi kita range 6. Ini sini ya, 6 termasuk 6 ya. Berarti 6 di kategori 1, values-nya 1. Nah, ya 7 ke atas itu berarti dia kategori nilai tinggi, pengetahuan tinggi ya. Oke. Kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada tambahan teman-teman ya. Jadi ada variabel baru lagi. Jadi ini adalah kategori tingkat pengetahuan responden. Jadi itu kita buka dulu variabel view-nya, kita kasih 0 lagi ya supaya tampilannya cantik. Jadi ini sudah tidak ada desimalnya. Kemudian kita kasih values. Satu itu tadi adalah pendidikan rendah. Bukan pendidikan ya, tapi pengetahuan. Sorry. Pengetahuan rendah. Kemudian 2 itu adalah pengetahuan tinggi. Oke, selanjutnya kita add, kemudian kita oke. Nah,
Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi 8 ke atas itu dia tadi pengetahuan tinggi, sedangkan 7 ke atas tadi itu pengetahuan tinggi, sedangkan 6 ke bawah itu adalah pengetahuan rendah. Jadi kemudian langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita di sini yang keempat ini ya, analisis univariat data kategori pengetahuan. Data kategori tingkat pengetahuan ya. Oke, caranya teman-teman tinggal klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian frequency, kemudian kita kembalikan ini, kemudian kita masukkan tingkat pengetahuan responden, kemudian kita klik OK. Jadi sudah ada teman-teman, jadi sudah berhasil ya. Jadi yang tingkat pengetahuannya rendah, jadi ini saya sudah bikinkan ini ya, tabel lagi. Jadi yang tingkat pengetahuan rendah itu ada 20, sedangkan jadi ini yang dibaca valid persennya ya 57,1. kemudian yang pengetahuan tinggi itu ada 15, kemudian persentasenya ada 42,9. Nah, ini ternyata berdasarkan tabel 3 kita bisa baca ya, berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan pengetahuan tinggi mengenai pengelolaan sampah sebanyak 15 responden. Atau kita juga bisa membaliknya teman-teman. Misalnya tabel 3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak dengan kategori pendidikan rendah, yaitu sebanyak 20 responden atau 57,1%. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Oke. Nah, ini tadi saya lupa ya menyajikan membaca tabelnya. Jadi ini cukup tadi masukkan saja teman-teman ya cara membaca tabelnya, menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuannya itu 5,94. Kemudian median skor pengetahuan adalah 6. Kemudian modus skor pengetahuan adalah 8. Kemudian skor pengetahuan terendah adalah 3. Dan skor pengetahuan tertinggi adalah 8. Dengan standar deviasi 1,714. Nah, untuk membaca p-value-nya berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Jadi ini tadi kita pakai uji Shapiro-Wilk ya, karena di bawah 50. Skor pengetahuan berdistribusi normal. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Berdistribusi. Nah, tadi kita ini ya tidak berdistribusi normal karena dia di bawah 0,05. Kita berdistribusi tidak normal. Makanya tadi ini kita pakai nilai median ya. Kalau dia berdistribusi normal berarti nanti untuk membacanya pakai nilai minnya untuk pengkategoriannya ya. Oke teman-teman ya. Selesai sampai di sini untuk variabel pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman ya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman.